Lu nanya mau orang yang kagak dapet di bawah 20 gimana? Tapi kalau gue lihat dari background gue dulu caranya ya mungkin tuker orang tua. Jadi kalau lu tanya, Theo waktu itu jualan jam bisnisnya real jualan jam. Betul. Nyampe nggak 1 M? Enggak. Tapi orang yang beli dari gue dan menipu orang selanjutnya mungkin bisa 1 M. Dari nol. Dari nol apa kali ini nih? Dari nol, bagaimana cara dapat 1 miliar di usia muda? Gini caranya. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Produk digital. Kuliah realistis. Apa? Jadi nanti di kuliah realistis ada nggak kurikulum bagaimana dapetin 1 miliar di usia muda? Buset bro. Kalau ada kayak gitu subscribe-nya nggak 100.000, 1 juta bro. 1 juta. Iya. Oke Teh, gimana caranya beneran bisa dapetin 1 miliar di usia muda? Let's say usia mudanya di bawah 20 tahun, belasan tahun ini lagi rame kan kemarin tuh. Lu nanya mau orang yang kagak dapet di bawah 20 gimana? Tapi kalau gue lihat dari background gue dulu caranya ya mungkin tuker orang tua. Tuker orang tua itu paling make sense soalnya. Iya, atau banyak orang mungkin kalau zaman gue dulu ngomongnya fake it till you make it. Berarti ya fake it membuat sebuah kalau dari pengalaman gue ya. Gue dulu kan pernah jualan jam replika merek, ya gue gak sebut merek lah ya, 1:1. Ya. Karena gue supply ke sebuah money game lah ya zaman dulu ya. Dulu tapi gue belum ngerti ya money game. Jadi gue cuma tahu dia pesan ke gue. Oke. Ternyata jam itu dia pesan tuh hampir 20 piece lebih lah. Banyak tuh. Iya, 1:1. Itu jamnya aslinya kalau harga real harusnya range-nya 70 sampai 120 juta. Oke. Gue jual ke mereka sekitar 15-an lah ya. Jauh Jangan tanya ya. modal gue berapa ya. Iya. Berapa modalnya? Baru gue mau tanya. Itu pun gak bisa nyari 1 miliar tuh dari situ. Gak bisa ya? Gak bisa. Tapi mereka bisa. Oh. Karena mereka berpura-pura membeli jam 100 juta di harga 15 juta. Pergi ke beberapa universitas, mencari mangsa anak muda lainnya, flexing jam tangan replika yang gue kasih. Oke. Dan membuat cerita sukses. Mereka membeli jam itu secara real. Jadi kalau lu tanya, Theo waktu itu jualan jam bisnisnya real jualan jam. Betul. Nyampe gak 1 M? Enggak. Tapi orang yang beli dari gue dan menipu orang selanjutnya mungkin bisa 1 M. Bisa. Ini pengalaman saya. tapi sebetulnya is it possible atau enggak sebenarnya di usia belasan tahun lu bisa dapetin 1 miliar pertama gitu. Tapi ini for kalau real ngomong ya, possible mah ya? possible pak. Karena gini, yang harus dilakukan untuk mencapai 1 miliar di bawah usia itu adalah berapa tahun lu udah bekerja. Oke. Ya dong. Karena ada proses ya. Misalnya lu umur sampai 19 tahun masih kuliah, tiba-tiba nonton video motivasi ketampar. Yeah. Besok mau kerja. Yeah. Mana bisa setahun dapat 1 M? Kalau nggak ngerampok sama nipu orang. Mulainya dari mana? Atau hokinya gede banget gitu ya. Hoki apa? Misal, hoki apa? Kripto jeder kali 1.000. Oke? Yeah, berarti lu harus punya 10 juta. Betul. Atau lu harus punya 1 juta yang bisa lu bakar. Iya, kalau lu nggak punya apa-apa juga 10 juta gede kan. Iya, makanya gue bilang. Berani bakar. Makanya gue bilang bisa nggak? Bisa. Tapi mungkin ditentukan dari seberapa lama lu sudah mencari uang dan seberapa cash flow yang lu punya nganggur sehingga di usia semuda itu lu nembak dapat jackpot jadi duit segitu. Oke. Karena kali 100 aja lu butuh 10 juta. Betul. Kali 1.000 lu tetap butuh duit 1 juta nganggur. Nah gue tanya, umur 15 tahun punya duit 10 juta dari mana? Iya betul juga. Lu tetap harus punya modalnya dari mana? Lu harus tetap dagangnya, lu harus tetap punya cash flow mesinnya. Lu harus punya itunya dulu. Kecuali lu bilang, wah ini ada anak hidup susah sekali ya, merantau ke Jakarta loh, gitu ya, dari umur 13 tahun, dicomot jadi artis. Oke. Mulainya dari apa? 3 tahun pertama cameo atau kru. Iya. Tiba-tiba dapat jackpot, ternyata terkenal. Siapa anak muda yang dari jalanan jadi miliarder? Justin Bieber pak. Iya. Bisa nggak? Bisa. Iya. Itu jackpot yang tadi lu ngomong, Justin Bieber. Iya.
Dan mungkin ada juga beberapa di Indonesia kan kayak tiba-tiba viral, diundang kemana-mana, dapat Bisa, mungkin 1 miliar. dapat. Tapi pun itu akan membutuhkan sebuah momentum viral yang melibatkan orang lain ngasih lu duit loh. Iya. Tapi yang terjadi di Indonesia ini, semua orang menjual. Gua pribadi dari usia 15 tahun bisa dapat segitu. Justin Biebernya nggak bisa. Justin Bieber harus dilihat sama label records. Iya. Label records mempromosikan Justin Bieber. Dikasih duitnya sama si label record. Iya. Atau yang tadi lu bilang di Indonesia mungkin ada nggak yang kayak gitu? Ada. Tiba-tiba viral ada nggak? Ada. Duitnya harus dikasih brand Iya. yang mau endorse. Betul. Duitnya harus dikasih apa? Stasiun TV yang mau undang. Ngerti maksud gue ya? Itu possible. Tapi yang dijual sekarang adalah 15 tahun menggunakan diri sendiri. Iya. Nyampe. Gimana caranya, Bos? Oke. Jadi rumusnya kan sekarang yang terjadi kan banyak orang mempromosikan dirinya. Bisa dengan mendapatkan sendiri. Iya, dan gua akan sharing kan rumusnya gimana. Nah gimana? Justin Bieber coba suruh bikin Rumusnya cara gitu. rumus jadi miliarder di bawah umur 20. Dia cuma bilang by the grace of God gua di pinggir stasiun ketemu orang. Iya benar sih. Banyak faktor hoki. Kalau mau jual kelas tuh Justin Bieber jual kelas, Pak. Problemnya Justin Bieber dia bilang kalau berdasarkan diri gue sendiri gue nggak bisa. Iya. Siapa? Fajar Set Boy. Hmm. Mungkin dia 1 miliar sekarang. Iya. Viral. Hmm. Alip Cepmek. Betul. Paris Fernandes. Iya, gara-gara Coba nonjok pohon Paris pisang. bikin kelas. Cara nonjok pohon pisang sampai dapat 1 miliar nggak bisa. Ya, nggak ada Lu rumusnya. butuh sebuah momentum dan duitnya diberikan sama pihak lain, Pak. Ya. Nah, yang sering dijual adalah kita mendapatkan itu sendiri. Gimana caranya gue tanya balik? Ya. Nggak bisa. Kecuali balik lagi tadi, lu dapet jackpot tapi bokap lu bilang, "Ya sana deh main saham atau main kripto." Papa modalnya 100 juta kali 100 SAM tuh. Kali 10 SAM tuh. Itu aja harus ada modal 100 juta. Modal 100 juta itu yang kadang gapnya tuh di situ sebetulnya ketika lu mau melihat proses. Ya. Gitu loh. Gue bisa bilang loh, gue jauh banget dari 1 miliar, tapi sebelum 20 gue sudah punya uang hampir 50 juta. Ya itu make sense banget. Tapi itu bisa lu breakdown. Betul. Jualan kue lapis, jualan ini dari tahun ke tahun dipakai berapa, tambah berapa, dipakai berapa, tambah berapa. Kalau zaman sekarang ceritanya semua umur segini jualan ini. 4 tahun kemudian bleder di langit. Ya. Sekarang gue tanya, emang lu waktu mulai jualan itu sampai ke langit nggak pernah salah? Nggak pernah rugi, nggak pernah ditipu orang? Ya. Lu langsung bisa dapat produk margin 1000% tiap kali jualan. Ya. Terus lu cerita lu susah kan? Lu jualan, emang nggak pernah bantu keluarga? Nggak ada, ceritanya tuh cuman jualan A, 4 tahun lagi jadi dewa. Nggak ada, Pak. Gimana itu prosesnya tuh nggak ada. Prosesnya nggak diceritain. Nggak ada, Dan karena kalau diceritain nggak masuk akal di iya, otak lu di pasti. breakdown bolong. Bolong. Iya. Dan itu ya. Dan menurut lu gini, kenapa malah konten-konten kayak gitu atau misalkan ibaratnya promosi-promosi kayak gitu yang berlaku di Indonesia gitu ya, dan rame gitu Gue masalahnya. nggak bisa ngomong. Balik lagi, gue pernah ngomong di podcast Om Ded. Saking jauhnya gap keuangan orang sampai mereka nggak punya acuan lagi. Ini bisa atau enggak? Lu kalau ketemu gue sekarang, lu pitching bisnis, kok ini bagus banget segala macem. Lu invest gue di 100 juta 3 bulan, gue jadiin lu 1 miliar. Gue sekali lihat decknya gue bisa tahu bacot lu. Tapi kalau orang nggak punya digituin, Iya. mereka nggak bisa ngukur. Mereka nggak pernah nyobain pengalamannya. Mereka nggak tahu ngasihin 1 juta yang make sense semana sih caranya. Iya. 1 miliar yang make sense semana sih caranya. Nggak ada. Mereka cuma dikasih angka, dikasih cerita, jadi itu. Ya. Tapi ada momennya nggak? Nih gue ngulik lu ya. Ada momennya nggak? Lu percaya juga sebetulnya kayak kita kan pernah muda. Lu juga pernah muda gitu. Ada masanya nggak lu ngelihat orang kayak gitu hebat banget? Percaya. Miliaran. Nah itu. Percaya sampai gue jualan jam ke mereka, gue udah bilang. Orang yang beli jam dari gue, semua ngakunya udah punya miliar di usia muda, Pak. Oke. Tapi dia beli jam tangan yang harusnya 100 juta ke gue dengan harga 10%. Bener nggak? Iya. Berarti duit lu mana? Dari situ gue sadar. Anjir, pelakunya begini semua. Oh itu yang lu bikin lu sadar gitu. Iya dong, karena kan gue diajakin join, gue nggak join, gue jualan, mereka pakai buat prospek orang. Ngerti gak maksud gue? Iya. Ya, gue jadi apatis dong. Ntar ketemu orang begitu, bacot. Lu pasti punya vendor-vendor lainnya yang lu pakai buat membuat persepsi orang lu sangat sukses supaya lu bisa jualan. Iya. Karena memang
gue jujur ya, dulu pun gue sangat terinspirasi sama orang-orang yang kayak terlihat kaya gitu. Pasti. Dan kayak, wow kayaknya possible nih, kayak di usia muda nih possible nih gitu. Karena belum punya duit banyak di usia muda lu. Iya. Gue juga. Kita Kalau nggak kita kebayang. pada saat itu sama mereka jaraknya deket, kita tahu itu possible atau enggak. Ya karena kita jauh banget sih zaman dulu. Karena ya. jauh banget. Dan gimana caranya bisa aware? Kan ini yang nonton kita ya puji Tuhan ada lumayan banyak lah. Semoga bisa jadi berkat juga buat beberapa orang yang nonton gitu. Gimana caranya bisa lebih aware gitu? Karena kan kita pun waktu zaman masih muda melihat hal itu jadi kayak wah banget gitu. Kena tipu lah. Rasain aja. Kena scam. Gimana? Oke, ketika Ya kena aja. Mhm. Enggak gimana cara. Sekarang gini, lu masih muda. Gue kasih masukan apapun, lu pasti percaya diri lu bisa. Lu masih muda. Mau gue bilang lu ditipu, lu akan bilang ini bukan penipuan. Lu akan bilang gue bahwa ini adalah teknologi dan zaman sekarang. Ya udah, lu jalan. Cobain gitu ya. Cobain, tapi jangan pakai 100% tabungan lu. Pakailah 30% management. tabungan lu, anggaplah uang belajar lu. Paling sakit 40%. Abis itu lu, iya kok bener ya, abis itu gue sekarang gak sisa apa-apa. Ya udah gak apa-apa, udah belajar kan? Ya. Besok nih, lu abis kena kayak gitu, lu ajarin orang yang lebih muda lagi dari lu. Adik lu deh. Adik lu juga gak akan dengerin lu. Dia akan kecemplung juga di tempat yang sama. Karena apa? Karena kalau enggak, bisnis kayak gitu sampai sekarang gak lanjut terus, Pak. Toko gedenya tuh udah ketangkep semua, dipanggil polisi lah, kena inilah, kena itulah. Tapi akan tetap ada, kenapa? Laku, Pak. Nggak bisa di stop, Pak. Iya. Karena Yang udah ngerasain itu orangnya makin tua. Kayak kita, millennials. Iya. Kalau kita ngomong, anak muda akan bilang jangan dengerin orang tua. Ketinggalan zaman. Anak muda belum ngelewatin apa yang orang tua lewatin. Iya, betul. Kena tipu nggak? Kena tipu, lagi. iya. Maka cycle ini tidak akan pernah berakhir menurut gue. Iya, sampai Jadi gue tuh selalu ngerasa gini, kalau orang banyak yang nipu dan kaya, ya udah, iya siklusnya begitu. Cuman balik lagi gue bilang, lu tahu value lu, tahu hidup lu. Gue nggak ada bilang salah benar. Cara jalan orang beda-beda aja. So memang untuk aware pun tetap butuh proses ya. Iya proses kan. Waktu itu siapa yang ngepost ya? Yang pertama kali bikin Ponzi scheme or bahkan flexing itu dari tahun 60 tahun Iya. berapa? Sampai sekarang masih Sampai ada. sekarang. Produknya ganti, orangnya ganti, narasinya ganti, kena lagi. Kan orang Lu lihat aja, polanya sama nih padahal nih ya. Kalau lu mau zoom out, lu buang semua narasinya. Narasinya apa sih? Misalnya dulu bisnis, kripto, saham, apapun. Narasinya lu buang semua. Polanya sama. Iya betul. Sama pasti. Karena Dalam waktu skema. sekian, jackpot, dapat sesuatu, beli ini itu, sharing, jual. Sama metodenya. Yang beda itu cuma ceritanya, narasinya, storynya. Pasti orang tetap beli. Dan yang lucu semuanya kayak di usia muda. Ya kalau usia tua siapa yang mau beli? Iya, karena anak muda kan Coba. belum apa-apa. Cara Kolonel Sanders sukses di usia 76 tahun, siapa yang mau beli? Kalau Kolonel Sanders jadi kayak gitu di usia 16, kaya dia. Nggak usah jualan ayam, jualan kelas cara jual ayam. Betul. Betul. Bener lagi. Cara bisnis ayam gitu ya. Cara bisnis ayam. Udah 16 tahun. 16 tahun. Sekarang nggak laku ya. Dia bikin Nggak seminar bisa. juga nggak laku. Nggak Ngapain lu bisa. kayak di usia 60 tahun? Gue tidak mau mengomentari metode orang. Iya. Tapi ya maksud gue semakin banyak kasus seperti itu kan kita belajar sebetulnya. Iya, betul. Tapi kan balik lagi ya. Orang tuh lahir terus dan selalu ada generasi muda yang baru. Kenapa tidak pernah penipuan itu bisa selesai? Karena selalu ada anak muda baru yang sangat senang ditipu. Dan itu akan terus ada, Pak. Nggak pernah bisa berakhir. Kan setiap orang akan ada generasi baru. Ya tinggal lu lihat aja generasi bawah nih. Si ini yang paling jago mainnya. Generasi berikutnya siapa nih yang kena? Generasi berikutnya siapa nih yang kena? Iya. Dan tidak ada yang tidak kena. Semua pasti toko pentolannya masuk penjara atau minimal keluar namanya heboh di mana-mana. Ntar ada lagi pasti bawahnya. Dengan cerita baru, dengan gaya yang baru, dimodifikasi, ada lagi pasti. Ya skemanya akan terus ada ya. Terus ada. Ya mungkin itu dibuat juga karena human desire juga kali. Iya dong. Kalau Iya. maksudnya gini, kalau gue menempatkan diri jadi mereka nih, gue ceritanya jadi mereka, Iya. gue akan bilang gini, orang yang mau beli kok, Betul. marketnya suka, Marketnya ada gede. marketnya suka. Sekarang Sekarang kalau gue bohongin orang dan orang mau bayar mahal Iya. dan orangnya suka, kan goblok gue nggak bohongin orang. balik lagi yang mencegah kan values lagi. Values, tapi balik lagi gue nggak bisa bilang bohong atau tidak, salah atau benar. Cuman maksud gue gini, kenapa gue bisa bilang kata bohong? Karena
Dulu yang gue supply kan seperti itu. Ketika lu mengklaim sesuatu yang tidak 100% benar ya kan, gue boleh bilang pasti ada hiperbola di sana dong. Betul. Gitu. Lagian gini lah, simple. Gue tuh ngelewatin perjalanan dari susah step by step sama nyokap. Di saat rezeki gue naik, pasti ada tarikan beban dari keluarga yang membuat rezeki gue gak bisa secepat itu kayaknya. Ya sekarang gue tanya, orang yang semuanya ngaku susah tiba-tiba kaya, itu seakan-akan gini nih skenarionya. Oh, mamanya sama dia atau papanya sama dia dari susah. 5 tahun kemudian dia kaya kan. Rasanya proses 5 tahun itu mama papanya di-exclude. Iya. Bener gak? Ceritanya langsung apa? Sekarang setelah kaya, gue bisa iniin papa mama gue, padahal gak mungkin kayak gitu. Iya. Tahun pertama lo ada rezeki, lu pasti udah bantu papa mama lu. Betul. Tahun kedua udah ada, tahun ketiga pasti udah ada. Tapi sekarang tuh ceritanya dipisah. Dari susah, bolong, kaya, papa mamanya dibeliin rumah. Bener gak? Ya, seolah-olah selama proses lu tidak membantu orang Iya, tua terus lu. selama proses lu kagak Mungkin. ngapa-ngapain sama bapak malu, putus hubungan kan? Enggak. Iya. Logikanya mah lu gak mungkin beliin itu semua kondisi sekarang dong. Iya. Kayak mak gue kan gue satu-satu. Betul. Asuransinya, uang jajannya, uang liburannya. Mana mungkin Theo sama mama udah nih waktu susah, tiba-tiba muncul lagi Theo sama mama sekarang. Pas sukses gitu. Pas sukses, wah nih gue beliin mak gue ini. Ini kan gak mungkin orang dalam prosesnya hidup bareng kok. Iya. Betul. Dan faktor keluarga itu perannya besar sekali loh. Besar. Apalagi dalam peningkatan income gitu. Pasti. Peningkatan bukan income, kekayaan. Kayaan. Oke deh, ini kayaknya udah lumayan pack. Tapi gue mau tanya pertanyaan terakhir. Mungkin teman-teman nih ada yang banyak masih muda, mungkin umur belasan tahun. Kalau menurut lu di usia belasan tahun, ya maksudnya apa yang harus difokusin, apa yang sebetulnya harus dilakuin, apa yang harus diperhatiin? Karena kan lu percaya juga bahwa hidup tuh ada prosesnya. Zaman kita belasan tahun ya kita nyari duit itu bukan karena kita pengen, tapi kan kepepet gitu. Buat teman-teman tuh gini sih. Semua hal yang kita bangun itu kan pondasi ya. Dapat jackpotnya kapan gak ada yang tahu. Justin Bieber dapat jackpot di usia semuda itu. Tapi bisa aja ada penyanyi juga yang dapat jackpot di usia 30. Never know loh. Sama, kita ngerjain apapun yang terbaik, jackpot itu datang dari pihak luar. Itu dulu yang lo harus ngerti. Karena lu punya kualitas, ketemu pihak luar, ditembak, rezeki lu naik. Kayak apa yang sekarang brand Nona. Bener gak? Iya. Semuanya kan di daerah terpisah, labelnya suka, dia apply audisi comot jadi naik. Ada proses di sana, tergantung jackpotnya emang lu dapet di umur berapa. Bisa nggak usia muda sukses? Bisa banget. Lu tiba-tiba bikin games apa dulu? Angry Bird. Bisa, betul. Bisa kan? Bisa. Ada juga anak kecil yang bikin video apa viral, Tatan. Nggak mungkin Tatan nggak dapet miliar. Tapi Tatannya nggak dapet. Nah, Keluarga Tatan yang dapet. keluarga Tatan yang dapat. Iya. Kenapa Tatan nggak buka kelas? Real itu. Harusnya keluarganya. Karena dia dapat jackpot dan ya dikelola sama pihak luar. Mungkin kalau dia keluarga. Ngerti ya maksud gue? Selalu ada momentum yang Tuhan berikan dari luar. Masalahnya kalau lu tiba-tiba diberikan momentum dan rezeki sama Tuhan dari luar, tiba-tiba lu jual cara lu berhasil dari dalam, itu kan kagak make sense. Ngerti gak maksud gue? Iya. Mau ngomong apa? Lu adalah orang biasa yang melakukan semuanya sama kayak kita. Kebetulan rezeki lu dan hoki lu lebih cepet aja. Ketemu sama orang yang tepat gitu ya. Iya. Sorry banget. Tatan lucu, iya. Banyak anak lucu, iya. Banyak orang tua lucu, iya. Yang membedakan Tatan apa? Ketemu duluan momentumnya di usia itu. Iya. Nggak bisa dia bilang dong, wah lebih enak kaya usia muda. Lalu tua belum tentu laku, justru kalau lu muda lu jualan lu kaya. Iya dong, maksud gue. Nggak bisa ngomong lah, hidup tuh step by step, spektrumnya luas. Ada yang kayak di usia muda ya bagus, itu rezeki lu. Ada yang kayak menengah dan ketua butuh proses, ya bagus itu rezeki lu. Semuanya tergantung momentum. Yang penting kita kan lakukan yang terbaik, bangun pondasi. Udah itu banyak lah, Bill. Anak kecil yang mungkin tiba-tiba jadi artis, jadi viral. Ya gue sering nonton AB itu AB. Ya kan? Itu. Iya kan? Betul. Mungkin abis ini ada konten AB beli rumah buat bapak maknya, padahal rekeningnya masuk bapak maknya, yang cari rumah bapak maknya, yang beli buat diri mereka bapak maknya. Besok kontennya AB beli rumah buat bapak maknya. Tapi ini dunia konten, Pak. Betul.
Dan sah-sah aja itu. Sah-sah aja konten. nggak ada yang Ya. salah. Mhm. Gitu loh. Betul. Tapi ya ini logika berpikir yang gue share. Mhm. Itu kenapa gue panjang. Ya semoga ini bisa menambah awareness dan kepekaan aja. Ya. Gitu. Tapi kalau bilang apakah dengan mendengar ini tidak tertipu, ya jangan, lo harus kena tipu dulu lah. Jadi cobain dulu ya. Cobain Jangan dulu lupa aja. ikut. Iya, ikut aja. Kalau temen lu ada yang ngajakin, ini kayak aneh nih, ikut aja. Biar tahu rasanya ya. Iya, ada yang nawarin, sebulan 5%, sebulan 10%, ikut aja. Yang penting dengan budget yang nggak bikin lu miskin, biar lu tahu. Itu highlightnya harus di highlight tuh. Apa? Iya, budget yang tidak bikin lu miskin. Iya. Karena Koteo pernah ikut money game, pernah. Pernah ikut MLM, Pernah. Pernah prospekin orang, pernah. Hmm, Pernah jual kelas, pernah. betul. Semua pernah, makanya gue bisa ngomong. Betul. Gitu loh. Oke, kalau gitu, thank you. So sekian segmen dari nol sekarang. Sampai ketemu di segmen dari nol selanjutnya.